Halo Sobat Investor, Bapak Ibu member panel saham. Hari ini kita akan bahas mengenai technical analysis yang bersifat atau ini disebut dengan indikator. Oke, gimana Latif? Iya. Kita masuk dalam indikator, di mana indikator itu terbagi menjadi dua bagian. Oke, dua bagian ya. Oke, coba kita lihat. Oke, sebelumnya yang dipelajari, kita mau refresh dulu yang video sebelumnya. Yang dipelajari sebelumnya adalah yang pertama adalah pola candlestick ya. Pola candlestick ini nanti akan kita bahas. Oke. Kemudian support resistance ini tadi udah kita bahas ya, support resistance ya. Bagaimana cara menentukan support resistance dan kegunaannya, dan kemudian hubungannya sama trendline ya. Tadi kita udah bahas dalam video sebelumnya. Kemudian habis itu kita akan nanti bahas pattern ini nanti ya kan, video selanjutnya volume dan indikator. Jadi kita masuk pada yang warna merah ini nih. Oke. Dimana indikator itu terdiri dari dua. Yang pertama disebut dengan indikator lagging Ya. lagging, dan indikator kedua adalah indikator leading. Oke. Lagging itu kenapa sih namanya lagging? Karena apa ya dia laggingnya? Karena dia lambat. Terlambat ya? Terlambat memberi ya, sinyal. Memberikan signal itu terlambat ya. Jadi biasanya indikator lagging ini Bapak Ibu ini digunakan untuk tren suatu saham ya. Kita menggunakan indikator lagging korelasinya pada prinsip technical analysis yang kedua, yaitu tren suatu saham. Benar ya? Benar. Oke. Kemudian kenapa indikator disebut dengan indikator leading? Leading. Nah, karena dia memimpin lebih dulu daripada leading. Lebih dulu pada pergerakan harga sahamnya. Lebih dulu dari pergerakan sahamnya. Jadi kalau saya ibaratkan leading itu adalah overconfidence yang pede ya, pede banget. Kemudian kalau lagging itu adalah yang terlambat. Jadi memang tidak ada yang pas ya. Jadi kita harus kombinasikan nanti kedua-duanya. Balik lagi. Jadi prinsip dasar ada tiga, ya kan? Motivasi bayarnya sela kita pakai indikatornya leading. Kalau lagging adalah untuk tren suatu saham. Oke? Kita lanjut ya. Lagging, indikator lagging. Tapi sebelumnya masuk indikator lagging, kita harus pahamin dulu ya yang disebut dengan moving average. Yes, moving average ya. Moving average kalau dalam artinya adalah rata-rata perpindahan. Saya akan bahas sedikit mengenai moving average supaya Bapak Ibu bisa lebih tahu mengenai moving average. Oke, Latif ya. Oke. Moving average itu adalah singkatan daripada MA ya, moving average ya, moving average. Oke, MA, moving average. Nah, moving average ini adalah harga rata-rata. Oh, harga rata-rata ya. Tempatnya, Pak. Oke, harga rata-rata. Oke, terhadap apa gitu loh? Terhadap apa? Harga penutupan, harga pembukaan, atau harga tertinggi, harga terendah. Nah ini yang pertama kali investor harus pahamin. Kalau saya menggunakan harga rata-rata terhadap penutupan, ya kan? Oke, saya konsisten terhadap harga rata-rata penutupan. Oke, closing. Ini biasa orang menggunakan adalah harga rata-rata, patokannya adalah pada harga closing. Pak, saya nggak mau pakai closing, saya mau pakainya harga tertinggi atau harga terendah atau harga pembukaan. Oke, silakan, itu hak masing-masing dan style masing-masing. Ingat loh, di pasar modal 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, ya kan? Jadi begini, kalau MA harga rata itu, misalnya ini ada hari pertama, harga saham itu tutup harga 10, gitu ya. Tutupnya harga 10. Hari kedua itu tutupnya 20. Hari ketiga 15, ya. Harga keempat itu misalnya 20. Oke? Jadi, kalau saya mengatakan MA3 berarti harga rata-rata 3 hari. Benar ya? Benar. Berarti kalau kita gunakan data yang ini ya, maka 10 tambah 20 tambah 15 dibagi 3. Benar ya? Benar. Oke, ini berarti sama dengan 30, 45 bagi 3, 15 ya? Sama dengan 15. Oke, berarti MA3 dari harga ini adalah 15. Oke, nah itu prinsip dasar daripada MA, moving average. Oke, nah di dalam moving average itu kita harus pahamin lagi penggunaannya lagi. Kita ambil contoh LPPF. Oke. Moving average itu termasuk dalam overlay indikator. Jadi dia indikator lagging dan overlay indikator. Apa itu overlay indikator? Oke, overlay indikator adalah indikator yang melekat pada grafik.
indikator apapun yang melekat pada grafik itu disebut dengan overlay indikator. MA. Oke. Nah, perhatikan di sini baik-baik. MA itu ada bermacam-macam. Ada moving average yang simple, ada moving average yang eksponensial, ada moving average yang weight dan macam-macam. Kita perhatikan di sini. Kalau saya klik di sini, ada simple, eksponensial, kumulatif, weight, geometric, triangle, smooth dan linear regression. Oke. Jadi ada macam-macam MA moving average tipenya. Pembahasan MA yang pertama itu adalah MA itu berdasarkan mau harga penutupan, pembukaan, atau yang tertinggi, terendah, bisa kita lihat di sini. Open, high, low, close, median, typical volume. Biasanya orang menggunakan yang close. MA sendiri itu ada periode 5, artinya ini 5 hari. Harga rata-rata 5 hari. Kalau misalnya 5, dia pakai grafiknya daily, oke, berarti 5 ini adalah 5 hari. Oke? Kalau dia pakai time frame-nya weekly, berarti 5 ini adalah 5 minggu. Nah, ini harus kita pahami juga nih time frame. Makanya pada modul sebelumnya itu kita bahas mengenai time frame. Apa sih kegunaan moving average lagi kira-kira menurut Latif kegunaan yang lain? Support and resistance. Oke, berarti moving average bisa digunakan sebagai Support and support resistance. Good. Support dan resistance. Oke. Saya pakai single moving average ya. Nanti ada yang multi moving average. Jadi moving average ini pun panjang. Jadi indikatornya panjang sekali. Ada yang single, ada yang multi. Nah, kalau dari single kita lihat posisinya. Kalau MA-nya di atasnya ada chart, berarti itu support. Support. Oke. Berarti artinya kalau harga saham contohnya ini ya. Iya. Saya ambil contoh yang ini. Harga saham di atas daripada MA-nya. Ya. Berarti dia Disebut dengan support. Oke, good. Jadi MA-nya menjadi support ya. Yeah. Oke, kalau misalnya kalau kita lihat penutupan yang di akhir, kalau MA-nya di atas bar, berarti itu disebut dengan resistance. Atau bahasanya adalah harga saham di bawah daripada MA-nya. Berarti MA-nya menjadi resisten ya. Yeah, berarti ini bisa menjadi resisten, ini menjadi support. Oke, keren. Apalagi yang menurut kamu MA bisa digunakan untuk apa lagi? Kira-kira ada nggak gambarannya? Rasa saya itu aja. Itu aja. Emang ada yang lain ya? Ada yang lain nih ya. MA itu bisa kita gunakan sebagai time to buy and time to sell. Time to buy and time to sell. Oh. Walaupun dia lagging indikator, kita harus balikin konsep support resistance yang awal. Di bawah ini ada support, di atas ini ada resistance. MA tadi sebagai support dan resistance, benar ya? Yeah. Di bawah ini support, di atas ini resistance. Pada saat saya harga saham itu loncat ke atas, menembus resistance, berarti resistance di atas akan menjadi support, benar nggak? Iya, benar. Benar ya? Oke, artinya berarti kalau misalnya harga saham menembus MA, maka adalah time to buy. Walaupun terlambat. Ingat loh, ini lagging indikator, ini terlambat. Saya ambil contoh begini. Saya pakai chart yang sebelah sini. Di sini kan turun ya di bawah ya. Jadi MA-nya harga saham di bawah MA. Oke. Berarti belum ada signal beli dong. Belum ada signal beli. Pada saat dia nge-break, jadi harga saham break MA-nya, break MA-nya seperti ini. Keren kan? Walaupun dia terlambat. Jadi misalnya kayak gini, ini nge-break ya, ini nge-break. Oke, ini buy. Oke. Nah, berarti kalau sell-nya bagaimana? Kalau harga saham turun terus, oke? Kemudian MA-nya kan di bawah nih. Iya. MA-nya di bawah. Dia break MA-nya. Maka di sini adalah time To sell. That's it MA. Wah, Keren ya? keren Pak. Saya baru tahu. Oke. Pasti di benak investor begini, Pak. Kalau gitu setiap orang punya kapan time to buy dan kapan time to sell beda-beda dong. Iya. Bener ya? Iya. Jadi kalau saya misalnya patokan saya MA20, saya pakai MA20 aja. Kalau patokan saya mau pakai MA10, saya mau pakai MA10 aja. Kalau saya patokan MA5, saya patokan saya adalah MA5 aja. Oke? Paham ya? Ya, berarti kita harus konsisten dalam menentukan MA. MA yang untuk pertama kali. Yang pertama kali mau MA20, MA5, MA50, MA100 ataupun MA200. Oke, itu terserah daripada
investor dan style masing-masing. Oke? Oke Pak. Bapak Ibu member panen saham dan investor semua dan sobat investor, itulah pembahasan mengenai moving average. Oke, salah satu indikator lagging yang banyak digunakan oleh para investor-investor pada umumnya. Nah, next videonya kami akan membahas mengenai MACD, moving average, convergent divergent, dan juga Ichimoku. Apa sih Ichimoku ya, dan Bollinger Band. Di dalam moving average itu digunakan untuk menentukan tren, support dan resistance, dan time to buy and time to sell. Oke, di dalam moving average sendiri itu kalau menentukan trennya uptrend adalah harga saham di atas daripada moving average. Oke, harga saham di atas moving average itu adalah uptrend. Harga saham di bawah moving average itu adalah downtrend. Oke, kalau kita menggunakan multi moving average, kuncinya adalah harga paling atas MA20, di bawahnya MA60, atau harga paling atas MA5, MA20, MA60, MA120, MA200. Jadi MA-nya dari kecil ke yang besar, yang penting harga sahamnya paling atas. Jangan pernah membeli saham apabila trennya lagi turun. Atau harga sahamnya di bawah daripada MA. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya.